Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Umam Habibi dan teman saya Anissa Dewi Suryani dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang perencanaan karangan. Yang pertama di sini ada hakikat perencanaan karangan. Penulis merupakan sebuah proses kreatif. Nah, yang pertama ada tahap persiapan, yaitu mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan arah dan fokus penulisan, mengamati objek yang ditulis, memperkaya pengalaman kognitif untuk proses selanjutnya. Yang kedua ada tahap inkubasi atau pendadaran. Nah, proses logis dengan memanfaatkan seluruh informasi yang dikumpulkan dari sebab ke akibat atau dari tesis, antitesis, sintesis, yang merupakan pemikiran sinergis kreatif merupakan solusi, pemecahan masalah atau jalan keluar atas pemikiran yang dihadapi. Yang ketiga ada tahap iluminasi atau kejelasan, ditandai dengan adanya inspirasi pemecah masalah. Yang keempat, tahap verifikasi, mengevaluasi, memeriksa kembali atau menyeleksi secara keseluruh tahapan dan menyusun kembali sesuai dengan fokus tujuan penulisan. Yang kedua ada karakteristik karangan ilmiah. Yang pertama ada objektif, yaitu setiap pernyataan, kata, frasa, kalimat, paragraf dapat diukur. Untuk itu, penulis harus menggunakan kata-kata denotasi, bukan konotasi. Kedua ada logis, yaitu menggunakan penalaran yang sistematis dari topik, permasalahan, tujuan, analisis, atau pembahasan sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang ketiga ada empirik, menggunakan data yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, ataupun penelitian. Ketiga ada jenis karangan ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Selanjutnya ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Dalam sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Selanjutnya ada skripsi. Nah, skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana, yaitu S1. Nah, skripsi memuat tulisan berisi pendapatan penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya ada tesis. Nah, tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Nah, tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada disertasi atau PH di tesis, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor, yang mengungkapkan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci, disertai berisi sesuatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Yang keempat ada perencanaan karangan. Perencanaan karangan ilmiah adalah proses awal mengarang sampai dengan penulisan akhir. Nah, perencanaan ini juga mencakup prapenulisan, pengorganisasian, keseluruhan penulisan, penyuntingan, dan presentasi. Penulisan karangan formal seperti makalah, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau karangan ilmiah lainnya menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratan ini menyangkut isi, bahasa, metode, analisis, dan teknik penyajian. Selanjutnya ada tahapan penulisan. Pra-penulisan. Ada penulisan, penyuntingan, atau editing, yaitu berupa penyuntingan naskah, penyuntingan materi, dan penyuntingan bahasa. Yang keempat ada penulisan naskah yang sudah sempurna tanpa kesalahan. Yang 5 presentasi, yaitu menyajikan hasil dari akhir penulisan.
Nah, prapenulisan. Yang pertama, yang A, menentukan topik atau judul masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang B, menyusun ragangan atau garis besar isi dan menyempurnakan menjadi kerangka karangan lengkap setelah datanya lengkap. Yang C, menetapkan landasan teoritis. Yang D, menetapkan sumber data, yaitu primer, sekunder, dan cara mengumpulkannya. Yang E, menetapkan metode pembahasan. F, yaitu menyusun daftar pustaka sementara. Yang G, menjadwalkan pelaksanaannya. Yang selanjutnya ada tahap penulisan. Menulis keseluruhan naskah secara konseptual, disertai kutipan atau data yang diperlukan. Nah, penulisan tersebut mencakup, yang pertama ada bagian pelengkap pendahuluan, yaitu halaman judul, abstrak, kata pengantar, data diisi, daftar gambar, dan daftar tabel. Bagian naskah utama yaitu A, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembatasan masalah. Yang B, bahasan utama, deskripsi teori, metode penelitian, deskripsi data yang sudah diolah, analisis data, hasil analisis. Yang C, kesimpulan dasarannya itu kesimpulan, saran, pelengkap. Kesimpulan itu seperti daftar pustaka, lampiran, dan indeks. Selanjutnya ada topik karangan. Nah, topik karangan adalah ide sentral yang berfungsi mengikat ke seluruh uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Nah, topik merupakan inti bahasan yang menjiwai seluruh karangan. Seluruh isi karangan harus mencerminkan topik tersebut. Pembahasan tidak menerima yang menyimpang dari topik jika ada uraian tersebut harus dibuang. Nah, ada fungsi topik karangan, yaitu yang pertama mengikat keseluruhan isi. Yang kedua menjiwai seluruh isi pembahasan, yang dimana itu ada pendahuluan, itu latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup, bahasan utama, uraian, ilustrasi, deskripsi, pembuktian, narasi, penjelasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, mengendalikan variabel, yaitu topik yang terdiri dari dua variabel. Pembahasannya juga terdiri atas dua bagian. Jika topik menyatakan hubungan kedua variabel, pembahasannya juga terkait dengan hubungan tersebut. Yang keempat, memudahkan mengembangkan ide bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Yang kelima, memberikan daya tarik pembaca. Selanjutnya ada indikator topik yang baik. Yang pertama, topik yang baik bagi penulis. Yang kedua, akan memungkinkan penulis berusaha untuk secara serius mencari data yang penting dan relevan. Yang ketiga, penulis akan terdorong terus-menerus agar karangannya itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, topik yang baik juga bagi pembaca, yaitu topik itu. Yang kelima, topik itu baik jika layak dibaca. Artinya topik itu dapat mengembangkan basis kompetensi pembacanya. Topik yang menarik bagi penulis akan meningkatkan gairah dalam mengembangkan penulisannya, dan bagi pembaca akan mengundang minat untuk membacanya. Dapat menyajikan informasinya secara universal, namun pembahasannya itu lebih spesifik. Yaitu yang pertama, memberikan solusi masalah, inovatif, kreativitas baru belum pernah ada sebelumnya, temuan mutakhir dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, dan keaslian atau originalitas. Menarik dan aktual. Minat membaca harus diperhatikan penulisan yang diminati masyarakat secara umum, aktual, penting, penuh konflik, rahasia, humor, dan lain-lain. Lingkup ruangannya terbatas. Apabila topik terlalu luas, pembahasannya akan dangkal, tidak mendalam, dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang namun tidak berisi. Contohnya yaitu topik terlalu luas, perusahaan e-commerce. Nah, di sini kan kayak perusahaan e-commerce itu luas banget. Nah, yang kedua ada topik terlalu sempit, proses jual beli perusahaan e-commerce. Jadi kayak cuma di sini aja. Terus kalau topik yang baik dan terbatas, yaitu analisis kinerja Lazada.co.id sebagai perusahaan e-commerce. Selanjutnya judul karangan. Judul karangan pada dasarnya adalah perincian atau jabaran dari topik. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Judul lebih spesifik dan sering menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Merumuskan judul karangan. Judul merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan itu. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Berikut ada syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama, sesuai dengan topik. Misalnya, topiknya analisis fungsi penjualan produk terhadap kinerja bisnis. Judulnya yaitu
analisis fungsi penjualan produk terhadap kinerja bisnis pada PT ABC. Yang kedua, relevan, ada hubungannya dengan isi karangan. Yang ketiga yaitu provokatif, dapat menimbulkan hasrat ingin tahu pembaca. Yang keempat yaitu berbentuk frasa, bukan kalimat. Yang kelima, singkat, mudah dipahami, dan mudah diingat. Kalimat tesis. Kalimat tesis adalah rumusan singkat gagasan sentral sebuah karangan. Kalimat tesis merupakan ide sentral karangan yang disusun secara teknis. Ciri-ciri yang baik yaitu berisi gabungan rumusan topik dan tujuan, penekanan topik sebagai suatu pengungkapan pikiran, pembatasan dan kepatan rumusan, berupa kalimat lengkap terdapat subjek dan predikat. Menggunakan kata khusus dan denotatif lugas, berupa pernyataan positif, bukan kalimat tanya, bukan kalimat seru, dan bukan kalimat negatif. Dapat mengarahkan, mengembangkan, dan mengendalikan penulisan. Dapat diukur dan dibuktikan kebenarannya. Contohnya, topiknya yaitu implementasi CPR dalam meningkatkan reputasi perusahaan e-commerce. Tujuannya yaitu mengetahui bagaimana perusahaan e-commerce yang berusaha meningkatkan reputasi dengan mengimplementasikan CPR. Kalimat tesisnya yaitu meningkatkan reputasi perusahaan e-commerce dapat dilakukan melalui implementasikan CPR dengan penggunaan internet dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan atau informasi tentang perusahaan agar mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Kemudian ada kerangka karangan. Mengarang adalah mengorganisasikan ide. Pengorganisasian ide diawali dengan menyusun kerangka karangan. Dengan kerangka karangan, rangkaian ide dapat disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang mengandung kesatuan bagaimana menyusun karangan. Kerangka karangan juga akan menjamin bahwa penulisan akan bersifat konseptual, menyeluruh, terarah, dan bersasaran bagi pembacanya. Fungsi kerangka karangan, yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Yang keenam, mencegah pengulangan pembahasan ide. Yang ketujuh, memperlihatkan kekurangan atau kelebihan materi pembahasan. Selanjutnya ada bentuk karangan. Pertama itu ada pendahuluan. A. Latar belakang, membahas kesenjangan, konsep, ideal, dan fakta, kajian pustaka, dan penalaran yang menimbulkan masalah. B. Rumusan masalah, yaitu masalah merumuskan pernyataan yang hendak dibahas. C. Tujuan penulisan, berisi upaya yang hendak dicapai. D. Pembatasan masalah, merinci ruang lingkup pembahasan konsep, tempat penelitian, dan waktu penelitian. E. Metode pembahasan, yaitu menguraikan cara menganalisis. Yang kedua ada deskripsi teori, berisi kajian teoritik variabel pertama dan kedua. Deskripsi variabel pertama, teori X berisi definisi dan deskripsi singkat. Deskripsi variabel kedua, yaitu teori Y berisi definisi dan deskripsi singkat. Yang ketiga, metode penelitian. Cara meneliti, cara mengumpulkan data, dan menganalisis sampai mendapatkan hasil analisis data. Cara mengumpulkan data, yang pertama data sekunder, yaitu bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka, diperoleh dari jurnal, tesis, buku-buku, internet, dokumentasi, dan lain-lain. Yang kedua, data primer, yaitu bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung.
Pengumpulan data primer berasal dari pengalaman kerja, wawancara, angket, dan observasi. Yang keempat, ada deskripsi data, yaitu menggambarkan data, menganalisis data, dan hasil analisis. Yang kelima, ada kesimpulan, menafsirkan hasil analisis dan menyampaikan saran atau rekomendasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu menyajikan penafsiran atas hasil analisis. Simpulan implikasi dapat berbentuk implikasi, yaitu simpulan bersifat melibat data, artinya data yang merupakan hasil analisis terangkum dalam simpulan. Saran atau rekomendasi menyajikan usulan kepada seseorang, sekelompok orang, atau pimpinan lembaga untuk melakukan suatu perbaikan atas kekurangan yang ditemukan dalam penelitian atau pembahasan. Ada yang terakhir, yaitu pelengkap kesimpulan. Daftar pustaka, lampiran, indeks. Sistematika penulisan. Pertama, bab 1 pendahuluan. Itu harus diketik atau ditulis dalam huruf kapital. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah, ditulis huruf A. Yang B, rumusan masalah. C, pembahasan atau pembatasan masalah. D, tujuan penelitian. E, manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2, kajian teori atau tinjauan kepustakaan. Juga harus diketik atau ditulis dalam huruf kapital. A, pembahasan teori. B, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. D, pengajuan hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian. A, waktu dan penelitian. B, metode dan rancangan penelitian. E, populasi dan sampel. D, instrumen penelitian. E, pengumpulan data dan analisis data. Bab 4, hasil penelitian. A, jabaran variabel penelitian. B, hasil penelitian. C, pengajuan hipotesis. D, diskusi penelitian, mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Bab 5, penutup. A, kesimpulan. B, saran. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.